Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hasan, mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga di Banyuwangi. Akan melakukan sidang dengan dosen pembimbing saya, Dr. Haji Heru Caraka, SE, MSI, AK, BKP, CA. Topik yang saya ambil mengenai judul preferensi resiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena satu, adanya peraturan baru yang PP nomor 23 nomor 2018 tentang peraturan perpajakan UMKM. Yang kedua, pelayanan fiskus yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ada sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diketahui dengan data-data yang saya ambil dari KPP Banyuwangi bahwa kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi ini ada yang patuh dengan tingkat kepatuhan yang kurang maksimal. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil ada 6. Satu, apakah pemahaman perpajakan itu berpengaruh terhadap kepatuhan? Yang kedua, apakah pelayanan fiskus yang baik itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut? Ketiga, apakah kepatuhan wajib pajak sanksi itu dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Kemudian, apakah preferensi resiko tersebut memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak? Nah, berikutnya teori yang saya ambil itu ada 2. Yang pertama teori atribusi dan teori prospek. Nah, teori atribusi itu bagaimana suatu tindakan seseorang itu berubah dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Ketika seseorang itu patuh, kepatuhan tersebut dilihat dari faktor apa, internal atau eksternalnya. Itu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh variabel X kepada variabel Y. Kemudian yang kedua teori prospek. Teori prospek ini perbandingan. Dia itu mengambil keputusan antara gain atau loss. Dia itu patuh atau tidak. Patuh itu dengan membayar pajak dengan sesuai dengan pajak yang bersangkutan, atau tidak patuh tetapi resiko dia itu kena sanksi pajak gitu. Setelah teori yang saya jelaskan tadi, kemudian ada beberapa indikator-indikator yang saya jelaskan. Seperti pemahaman itu indikatornya apa saja, seperti wajib memilih NPWP, kemudian paham mengenai hak-hak dan seterusnya. Kemudian kalau pelayanan itu bagaimana keandalan pelayanan fiskus, kemudian adanya jaminan terhadap fiskus tersebut, kemudian ada empati, daya tangkap dari pegawai pajak tersebut. Yang ketiga itu sanksi. Sanksi ini dibedakan menjadi 2, ada yang sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau sanksi administrasi itu sanksi yang ringan, kemudian sanksi pidana itu sanksi yang berat. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu yakni penelitian. Metode penelitian yang saya ambil ini kuantitatif. Metode kuantitatif dengan regresi linear berganda, kemudian dimoderasi pakai MRA. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang saya ambil di sini saya ada beberapa kategori deskripsi responden seperti jenis kelamin. Jenis kelaminnya kebanyakan laki-laki, kemudian usia yang kebanyakan 26 sampai 35 dan kebanyakan SMA. Kebanyakan juga pedagang dan juga yang melakukan perdagangan 3 sampai 5 tahun. Nah, alhamdulillah dari ketika diolah datanya menjadi valid dan reliable. Dari analisis yang diperoleh, kalau melihat multikolonialitas, tidak terjadinya multikolonialitas karena tingkat nilai dari FIF-nya ialah 1,828 dan 1,437. Dengan hasil tersebut maka bisa disimpulkan tidak terjadinya adanya multikolonialitas karena nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1. Kemudian sistem dan regresi 1, bagaimana pengaruh dari pemahaman terhadap kepatuhan, bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan, atau bagaimana pengaruh sanksi tersebut terhadap kepatuhan. Nah, dilihat dari analisisnya dari hipotesis pertama. Hipotesis pertama saya itu kan pemahaman perpajakan itu berpengaruh terhadap kepatuhan, dan ternyata hipotesis pertama ini diterima karena yang pertama hasil dari uji T itu signifikan lebih kecil daripada 10%. Kemudian yang kedua, nilai hipotesis kedua itu kan 5,434 yang lebih kecil daripada 10%. Yang ketiga, hipotesisnya itu apakah sanksi pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan itu lebih kecil daripada
10%. Kemudian hipotesis keempat itu apakah preferensi resiko itu memoderasi pemahaman perpajakan? Ternyata tidak. Soalnya wajib pajak itu mengabaikan resiko yang terjadi. Mereka itu lebih patuh dan mengabaikan resiko-resiko yang terjadi. Tidak peduli mereka itu ada resiko pekerjaan, resiko kesehatan, atau resiko yang lain. Nah, kemudian dilihat dari hipotesis kelima dan keenam sama juga, preferensi resiko itu tidak memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Nah, itu hasil dari uji regresi linier dan regresi bergandanya. Kalau hasil uji F-nya, bagaimana pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan? Ternyata ketiga tersebut itu berpengaruh secara simultan. Jadi semuanya itu sebuah faktor yang mengakibatkan seorang wajib pajak itu patuh atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan. Kemudian, dari penelitian yang kami ambil, bahwa dapat disimpulkan bahwa perpajakan itu berpengaruh positif, pemahaman perpajakan itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin wajib pajak itu paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak itu semakin patuh. Yang kedua, pelayanan fiskus. Apabila seorang fiskus itu melayani wajib pajak itu dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak juga baik. Yang ketiga, sanksi pajak. Apabila sanksi pajak itu ditegakkan, maka kepatuhan wajib pajak itu akan juga semakin patuh. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam, preferensi resiko itu tidak dapat memoderasi variabel X-nya. Jadi wajib pajak yang ada di Banyuwangi, UMKM khususnya, itu kebanyakan itu mengabaikan resiko yang diambil. Jadi mereka lebih cenderung patuh daripada mengambil resiko yang diperoleh gitu. Saran dari penelitian kami, yang pertama itu KPP atau pihak DJP itu melakukan penyuluhan atau kegiatan yang bagaimana seorang wajib pajak itu tahu tentang peraturan perpajakan. Yang kedua, DJP atau pihak pajak itu melakukan pelayanan yang baik, fasilitas yang mendukung, sehingga wajib pajak itu semakin patuh. Yang ketiga, sanksi tersebut itu ditegakkan sesuai dengan peraturan, sehingga tidak ada yang namanya itu pemanipulasian atau pelanggaran dalam perpajakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.